Ada nggak sih alasan kenapa banyak cerita arwah penasaran? Dan kamu pernah nggak mendengar ketika manusia itu meninggal, hidup kita bisa diputar layaknya seperti film? Buat kamu di sini yang nggak begitu percaya sama hantu atau ilmu-ilmu spiritual dan kamu orangnya logis, di sini aku akan menjelaskan dari sisi ilmiah serta spiritual. Jadi kamu bisa ngerti lah kenapa fenomena ini banyak terjadi. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan selalu bahagia. Oke, di video kali ini bener-bener topiknya sangat menarik dan cukup deep ya, cukup dalam karena aku akan membahas dari dua sisi tergantung dari kepercayaan kamu masing-masing. Kalau misalkan kamu tipe orang yang sangat logis, kamu gak percaya sama dunia hantu, kamu gak percaya sama arwah penasaran, it's okay. Aku akan jelasin dari sisi ilmiah, tapi buat kamu yang mengerti konsep arwah penasaran, kamu percaya sama hukum sebab akibat, yaitu karma, perbuatan seperti apa yang kamu lakukan semasa hidup, itu akan membawa kamu di ambang kematian. Agak serem sih sebenarnya pembahasannya, tapi aku pengen kalian lebih aware, lebih bijak menjalani hidup, karena di video ini banyak pesan yang bagus banget. Kenapa aku kepikiran pengen banget ngebahas tentang ini? Karena aku sempat melihat sebuah postingan di dalam Instagram. Nah, di dalam postingan itu ada rasa, gimana ya? Tersentuh gitulah hati aku. Ternyata ini loh yang dirasain sama orang yang sudah meninggal. Dan mungkin di sini kamu juga percaya sama konsep past life. Tapi aku nggak akan membahas past life sejauh itu karena ini bukan topik utama kita ya. Kita akan membahas fokus utamanya di otak, alam bawah sadar manusia. Oke, di sini aku akan bacain postingan dari Instagramnya ya. Para ilmuwan pernah meneliti bahwa pada ambang kematian, sekilas otak manusia akan memutar kembali seluruh memori hidup di saat jantung telah berhenti. Guys, di luar hujan kamu fokus sama suara aku aja, oke? Ketika manusia sudah meninggal, dia akan mendapatkan banyak gambaran apa yang sudah dia lakukan semasa hidup. Itu disebut sebagai life recall experience. Di sini beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pada ambang kematian, aktivitas otak manusia dapat menampilkan pola yang menyerupai pemutaran kembali memori hidup. Misal, kalau semasa hidup kamu banyak hutang, dan hutang itu belum terbayar sampai kamu meninggal, kamu tuh akan pusing gitu loh semasa hidup, iya kan? Semasa hidup kan kamu pasti mikirin, aduh aku belum bayar hutang ini, aku dikejar-kejar pinjol, aku masih sakit hati sama mantan. Rasa itu gak pernah bohong, guys. Rasa itu gak pernah bohong. Jadi kalau misalkan kamu masih sakit hati sama seseorang, rasa itu akan terus kamu bawa sampai mati. Dan memori yang menyakitkan itu muncul di kepala kamu. Karena apa? Udah tersimpan di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu benar-benar merekam. Otak kamu ini powerful banget, guys. Dia merekam semua memori yang kamu lakukan semasa hidup. Jadi, seseorang itu meninggal, dia pasti akan mengingat memori yang paling dominan. Apa rasa yang paling kuat yang dia bawa sampai dia mau meninggal? Sakit hati karena putus cinta, pusing mikirin hutang. Sebuah studi yang dipublikasikan di Frontiers in Aging Neuroscience tahun 2022 meneliti rekaman EEG pada pasien berusia 87 tahun yang meninggal akibat serangan jantung. Dan mereka menemukan adanya gelombang otak gamma tinggi yang biasanya berhubungan dengan proses memori, mimpi, hingga pemikiran sadar. Ini balik lagi yang aku bilang di awal, disebut sebagai life recall experience. Dan fenomena ini sering banget dikaitkan dengan pengalaman subjektif ketika seseorang merasa seolah memutar kembali momen hidupnya sebelum atau sesudah jantung berhenti berdetak. Nah, contoh sederhananya kamu bisa ngeliat gak sih kayak di sinetron atau enggak di FTV, ada scene di mana misalkan seseorang itu meninggal, dia tuh kayak mulai bertobat. Dia mulai memberikan pesan kepada keluarganya sebelum dia meninggalkan dunia. Ya kan? Kayak misalnya, nak maafin ibu ya, ibu udah salah sama kamu. Terus blek, meninggal. Itu karena apa? Memori yang ada di otaknya itu kembali menghantui pikirannya gitu loh. Apa yang udah dia lakukan semasa hidupnya, muncullah perasaan menyesal atau muncul perasaan bahagia, itu tergantung apa yang kamu lakukan semasa hidup. Kalau misalkan kamu sering berbuat baik, kamu sering nolong orang, kamu punya hati yang bersih, kamu ikhlas, kamu seneng banget misalkan ngasih makan kucing atau seneng banget pelihara anjing, memori-memori bahagia itu, atau misalkan kamu nonton konser K-pop nih, memori yang bahagia ini, kamu tuh kayak teringat gitu loh sampai
menjelang ajal. Jadi kamu tuh tidak punya rasa kemelekatan pada apapun yang ada di dunia. Nah, para ilmuwan menduga hal ini terjadi karena otak melepaskan aktivitas saraf yang intens di bagian korteks saat kehilangan suplai oksigen. Sehingga ini memicu lonjakan memori. Tapi guys, walaupun ini masih dilakukan penelitian lebih dalam, sorry suara hujan, fokus sama suaraku ya guys. Temuan ini memberikan gambaran bahwa otak manusia dapat tetap aktif sesaat setelah jantung kamu berhenti. Aku tuh jadi kayak mikir gini loh, otak kita tuh nggak pernah tidur loh. Kita lagi tidur nih manusia, tapi otak kita tetap berjalan. Misalkan muncul memori di alam bawah sadar, makanya kamu mimpi seseorang. Kayak terus bekerja gitu loh. Dia merekam semuanya guys. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pikirkan berulang kali, itu terekam semuanya. Aku bacain lagi ya guys. Kalau misalkan dari potongan info itu, penelitian memang menemukan bahwa saat di ambang kematian manusia, otak kita akan menunjukkan kilasan memori selama hidup. Nah, kalau misalkan dari sisi ilmiah, itu terjadi karena ada lonjakan aktivitas gelombang otak terakhir, semacam letupan energi. Jadi meskipun jantung kita tuh sudah berhenti, tapi otak tuh ada lonjakannya gitu loh. Itu seperti review sekian detik aja. Dan bisa dibilang memori yang muncul di otak manusia itu nggak kayak lengkap detail, kayak misalkan kamu baru lahir, usia 5 tahun, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, atau sampai kamu udah nikah, udah punya cucu. Itu nggak sedetail itu guys. Tapi karena ini waktunya sangat singkat ya, cuma beberapa detik doang, karena kan jantung manusianya udah berhenti gitu loh, akan muncul memori yang benar-benar melekat di dalam hidup kamu. Misalkan memori apa yang menyakitkan atau memori yang sangat menyenangkan. Makanya ada istilahnya orang tuh meninggalnya tidak tenang dan meninggalnya tenang, ya kan? Kalau misalkan meninggalnya tenang berarti memori selama hidup. Ya dia happy-happy aja gitu loh ngejalanin hidupnya. Gak ada beban hati, gak ada beban pikiran. Jadi dia benar-benar udah mengikhlaskan apapun yang sudah terjadi. Ya udahlah, aku nggak usah mikirin keluargaku, aku nggak usah mikirin mantanku yang udah nyakitin, udah. Jadi dia ikhlas, dia sadar kalau itu bukan untukku, aku rela, kayak gitu. Nah, menariknya kalau dari sisi spiritual, banyak kepercayaan yang bilang kalau ini adalah gerbang. Kamu pernah denger gak sih istilah mati suri? Dan banyak banget cerita mati suri yang aku sorry guys. Dan sering banget aku tuh ngedenger cerita dari orang-orang yang mengalami mati suri. Mereka tuh kayak melihat ada gerbang, atau ke dunia neraka, ke dunia surga. Dia melihat banyak jiwa-jiwa yang tidak ikhlas, banyak jiwa-jiwa yang menyesal. Dan aku juga suka banget nontonin kontennya Kak Sarah Wijayanto, di mana dia membantu arwah-arwah penasaran, makhluk-makhluk halus, makhluk astral yang minta pertolongan bahwa aku ini menyesal loh, aku meninggal atau aku meninggal di aku belum sempat menyampaikan pesan kepada anak-anak dan keluarga. Itu sering banget aku tontonin, dimana semua makhluk itu mereka kayak menyesal. Ya udah, sekalinya mereka kayak gini, habis, semua selesai. Jadi kalau misalkan buat teman-teman di sini yang punya kenalan, ada orang yang pengen, please banget, kamu harus rangkul guys. Mereka berpikir kalau misalkan sekalinya gini, masalah selesai. Enggak. Kalau dari kacamata spiritual, akan selamanya sakit. Misal kamu begini, kamu akan merasakan sakit di sini terus. Misalkan kamu dicekek, kamu akan merasakan sakitnya di sini terus. Nah, sering kan kamu nggak dengar istilah arwah penasaran atau kenapa dia bisa nyangkut? Kenapa ada orang yang udah meninggal itu masih stay di dunia? Kamu kan pasti diajarin di agama masing-masing adanya dunia surga dan neraka kan? Kenapa dia belum menyeberang? Kenapa arwah ini atau jiwa ini nggak pergi ke alam yang seharusnya? Kenapa masih menghantui keluarganya atau iseng ngerjain orang? Ada alasannya, semuanya itu punya alasannya. Yang pertama, ada emosi yang belum selesai. Dendam, penyesalan, merasa bersalah, atau keterikatan kuat terhadap seseorang atau keadaan. Kamu terlalu mencintai seseorang, kamu terlalu ambisius gitu. Misalkan, kamu pengen jadi dokter nih, tapi kamu masih semester 6, tiba-tiba kamu meninggal di semester 6. Kamu nggak jadi dokter. Pengen jadi dokter, itu nggak kamu lepasin. Karena kamu udah keburu meninggal gitu loh. Jadinya di sini, kamu sebagai arwah penasaran. Kenapa ya? Aku kan pengen jadi dokter. Tapi kenapa aku harus meninggal di semester 6 gitu? Aku belum lulus, aku pengen banget merasakan jadi dokter. Selain kemelekatan, bisa dibilang obsesi. Kamu obsesi terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Kamu nggak rela, kamu masih kebawa dendam sama seseorang yang udah nyakitin kamu beberapa tahun yang lalu. Perasaan dendam itu, perasaan sakitnya akan muncul di memori otak kamu. Kamu suka denger gak sih cerita orang yang merias jenazah, itu kayak air matanya keluar. Aku punya kenalan namanya Kak Gloria Elsa, dia perias jenazah.
Dan aku pernah interview dia pada saat kuliah, dia cerita pernah make upin seorang ibu yang masih hamil. Kalau nggak salah masih hamil ya Kak Glo, maaf kalau salah. Dan ininya air matanya keluar karena apa? Jiwanya masih belum ikhlas, dia masih sedih. Aku belum melihat anakku, aku belum menafkahi anakku dan keluarga. Itu perasaan-perasaan yang belum ikhlas. Jadi sebenarnya ya, yang aku tangkap, ini percaya atau enggak ya guys, arwah yang masih penasaran, masih nyangkut di sini, atau mungkin dia bisa loh sebenarnya nyebrang ke alam yang seharusnya. Tapi kenapa dia masih di sini untuk memantau keluarganya? Karena itu emosinya belum selesai, masih terikat. Next, tidak ikhlas dengan kematian. Ini sebenarnya mirip sih sama yang aku bahas barusan ya. Misalnya meninggal mendadak, atau amit-amit kecelakaan. Karena kan ini meninggalnya mendadak ya. Atau masih merasa, oh ini belum waktunya. Kenapa aku harus meninggal sekarang gitu. Dan harus kamu tahu ya, yang punya perasaan itu nggak cuma manusia. Tapi arwah juga punya perasaan. Perasaannya contoh kayak tadi, perasaan gak ikhlas. Jadi ketika si jiwa ini tidak tenang dan gak ikhlas sama kematiannya, dia akan stay terus di situ. Dan waktu itu aku tuh pernah penasaran, sampai kapan sih jiwa-jiwa ini yang nyangkut itu pergi ke alam yang seharusnya? Itu tergantung masa waktunya udah habis atau belum. Karena gini, ada kepercayaan yang bilang karmanya. Berarti jatah karma buruknya itu belum habis. Karena apa yang udah dia lakukan semasa hidup, terus dia harus melewati menjadi arwah penasaran. Karena semasa hidupnya dia banyak ketidakikhlasan gitu loh. Pernah ditipu sama orang. Kamu masih kayak nyimpen jumlah nominal uangnya yang udah ditipu, terus kamu kayak cecer-cecer orang, kamu sampai lapor ke polisi, kagak gerak-gerak polisinya. Nah itu masih nyangkut. Sampai kapan? Sampai perasaan dia ikhlas. Sebenarnya si arwahnya ini bisa nyebrang ketika kamu bantu dengan doa. Apapun agama kamu, pasti diajarin untuk ngedoain keluarga yang udah meninggal, biar masuk ke alam yang lebih baik, diterima di sisi Tuhan, kayak gitu kan bahasa kalau dalam agama. Nah sisanya, biarkan dia yang menentukan, biarkan si jiwa itu yang menentukan. Apakah dia mau stay terus di situ, atau melanjutkan ke kehidupan yang seharusnya. Selanjutnya, koneksi energi yang kuat. Misalkan kamu terikat dengan rumah, dengan mobil, perhiasan kamu terlalu nempel, terlalu obses dengan yang kamu punya di duniawi. Aku tahu, apa yang kita punya di duniawi ini nggak akan dibawa mati, yes. Nah, energinya bisa nempel di situ. Kamu pernah kan nontonin orang yang penelusuran? Kayak contoh aku nontonin Kak Sarah Wijayanto ini. Dia datang ke suatu tempat, di mana tempat itu tuh udah terbengkalai. Dia menemukan satu sosok, dan satu sosok ini tuh udah lama banget di situ dari masa penjajahan. Kalian bayangin, Indonesia waktu dijajah itu tahun, udah lama banget kan? Indonesia aja merdeka udah umurnya 80. Berarti lebih dari 80 tahun dia masih stay di bangunan itu. Karena apa? Energi yang kuat, terlalu nempel, gak ikhlas dengan kematiannya. Satu sisi aku tuh sedih gitu loh, ketika ada cerita arwah yang meninggal karena maafdi. Kasian jujur guys, aku tuh kalau nontonin konten kayak gitu, aku lebih ke kasihan, bukannya takut, tapi aku kayak kasihan. Pembelajaran hidup yang paling berguna adalah ikhlas. Serius nih guys, jangan sampai perasaan sakit hati, perasaan jengkel ini kamu bawa gitu sampai kamu tua. Dari sisi ilmiah kita bisa tahu, gelombang otak ini kuat banget. Dari sisi spiritual, ini mengajarkan kita untuk ikhlas. Punya hati yang bersih, udah itu aja. Nah, secara spiritual, momen kilasan memori hidup itu bisa jadi proses penilaian diri sekaligus pintu masuk untuk melepaskan keterikatan. Kalau misalkan seseorang itu nggak bisa melepaskan, energi mereka yang seharusnya nyebrang, tapi malah tertahan karena energi mereka sendiri. Makanya kan di agama kita atau di tradisi tertentu, berbeda-beda kan cara doainnya, tapi tujuannya sama, untuk mendoakan leluhur. Makanya guys, ini pesan aku ya, penting banget. Apapun tradisi kamu, apapun suku kamu, kalau ada tradisi mendoakan leluhur, kamu harus serius ikutan. Maksudnya gini, harus serius ngedoain. Kamu jangan kayak, nggak usah lah, males sembayang, males Kamu nggak tahu loh betapa powerfulnya ketika kamu ngedoain leluhur. Kamu sebut namanya, ini tips dari aku ya, kamu sebut namanya yang lengkap. Ketika kamu sebut namanya yang lengkap, apalagi kamu doainnya tuh pakai hati yang tulus ya. Bener-bener tulus dari hati kamu. Niat. Semenjak aku tahu dan mempelajari ilmu spiritual ini, aku jadi sadar gitu loh. Yang aku tolong itu gak cuma manusia di dunia, tapi makhluk-makhluk di sekitar kita juga ada guys. Harus kita tolong dengan cara apa? Doa. Udah itu aja.
Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Panjang banget pembahasannya dan seru banget. Aku suka sekali dengan topik ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga bermanfaat, bisa jadi insight buat diri sendiri. Share video ini ke orang yang kamu sayang. Follow all my social media and see you on my next video. Bye-bye!